Selamat Gimana sore, Bu. kabarnya? Baik. Baik, Bu. Oke, udah kumpul tugas semua ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Buat yang ngumpul Sudah, Bu. 3:30, nggak apa-apa. Tadi saya balik dari kampus 3:30 karena saya siap-siap mengajar kalian jam 4. Nanti habis ngajar saya balik lagi ambil tugas kalian ya. Jadi yang ngumpul 3:30 nggak masalah, karena kemarin kan saya info di maksimal di jam 4 ya. Nggak apa-apa. Oke, selamat sore semua. Saya buka perkuliahan hari ini dengan mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum ya buat saudara-saudara yang muslim dan juga selamat sore untuk teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan statistika ya tentang probabilitas. Oke. Oke, ini udah masuk pertemuan kita yang ke-6 ya, probabilitas. Sebenarnya kalau secara schedule di pertemuan yang ke-6 ini kalian udah masuk ke distribusi. Jadi probabilitas, distribusi probabilitas. Jadi gimana kita menggunakan probabilitas itu dalam menentukan distribusi hasil penelitian atau eksperimen. Cuman saya cut dulu materinya sampai di pertemuan ke-6 ya. Jadi minggu depan saudara-saudara akan menghadapi UTS ya, materinya dari pertemuan kita yang pertama ya, tentang pengantar statistika, bagaimana apa peran statistika itu dalam bidang teknik, kenapa saudara-saudara perlu belajar statistik itu ya, itu silakan dibaca-baca lagi materinya. UTS-nya sampai di teori probabilitas. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sampai tuntas teori probabilitas. Nah, setelah UTS baru kita masuk ke distribusi probabilitas ya. Kemudian kita lanjutkan ke sampling dan hipotesis dan analisis lanjutan. Oke, jadi ini kira-kira bagannya ya. Sekarang saudara-saudara ada di pembahasan probabilitas, yaitu di sini. Ya, jadi ini kita akan bahas setelah UTS. Oke. Sebelum saya lanjut materi yang kemarin, kayaknya kita bahas sedikit ya tugas yang kedua kemarin. Jadi saya berikan tugas terkait dengan penentuan kombinasi dan juga permutasi ya. Kemudian juga tentang bagaimana cara menentukan probabilitas. Oke, ada yang bisa atau mau bantu saya untuk menjawab pertanyaan pertama? Yuk, nggak perlu ditunjuk. Ya, jadi saya punya 52 ya, 52 kartu. Nah, standar ya. Ini standar deck. Itu ada 13 tipe masing-masing, 13 Shopee, 13 diamond, terus 13 spade gitu ya. Kemudian ada 13 club. Club ini beringin ya. Di PTMB nih baru saya, bukan keriting ya, di PTMA saya bilang keriting ya. Sini beringin. Kemudian di masing-masing ada yang ada nomornya ya, dari nomor 2 sampai 10, kemudian ada S, Jack, King, dan Queen. Ini juga sama. Oke, jadi yang dari 52 kartu ini kita akan ngedel 5 ya, jadi kita akan keluarin 5 kartu. Nah, yang A itu adalah berapa cara yang mungkin terjadi kalau kelima kartu itu adalah kartu hati. Oke, siapa yang mau bantu jawab nih? Silakan raise hand.
Yudi, ayo Yudi, bantu saya. Baik, terima kasih Bu. Untuk jawaban menurut saya yang pertama itu rumusnya menggunakan kombinasi Bu, yaitu N C per R C C, N R. N-nya berapa? N-nya adalah 13 Bu. 13, R-nya? R-nya 5 Bu. 5. Oke, ini bantu saya jabarin di rumusnya. Rumusnya N faktorial N faktorial per R faktorial dalam kurung. Bapak, jadi dulu aku nih Pak. N N, mohon maaf Ibu. iya nggak apa-apa. N per R Bu. N faktorial per R faktorial dikali N. N dikurang R dalam tutup kurung faktorial Bu. Oke, sebutin angkanya Yudi, bantu saya. Nah, untuk angkanya sama dengan 13 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 13 dikurang 5 tutup kurung ini ya faktorial Bu. Iya Ibu. Oke. Kenapa pakai kombinasi? Kenapa nggak pakai permutatif Yudi? Karena urutannya itu apa namanya tidak terpengaruh terhadap urutannya Ibu. Oke. Jadi urutannya nggak penting ya. Iya Bu. Oke. Gede Aryadi, tadi ada raising hand ya. Kenapa Aryadi? Enggak Bu, salah pencet tadi Bu. Salah pencet. Siap-siap yang B ya, kalau gitu ya. Oke, urutannya nggak penting, benar. Jadi dalam soal yang A ya, jadi ini betul ya. Kita mau mencari kombinasi bahwa 5 kartu itu adalah kartu hati. Kenapa 13? Karena dalam 52 kartu tersebut hanya ada 13 kartu hati gitu ya. Ya, karena coba bayangkan kalau kartu hati itu nggak ada, ya berarti kasus A ini nggak kejadian, intinya gitulah. Ya, jadi kasus A ini cuma bisa kejadian karena kita punya 13 kartu hati. Oke, terus kenapa dipilih kombinasi? Karena betul seperti kata Yudi, itu urutannya nggak penting. Jadi urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu nggak penting karena yang diminta adalah kondisinya 5-5-nya kartu hati. Jadi misalkan waktu ngedal pertama ya, tarikan pertama nih, saya keluarnya 2 hati. Kemudian tarikan kedua saya keluarnya 10 hati. Itu nggak masalah. Selama 5 kartu itu adalah kartu hati. Gitu ya. Jadi betul, ini pakai kombinasi diambil dari 13 kartu ya. Jadi eventnya itu besarnya 13. Kemudian dipilih 5 kartu. Oke. Kemudian untuk yang B, ada yang bisa bantu saya yang B? Yang B itu adalah kartu. Jadi kita ngedel 5 kartu juga dengan minimal 1 kartu queen. Ya. Jadi petunjuk soal saya juga sampaikan bahwa apa sih artinya minimal 1 kartu queen ini gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara punya 5 kartu, ini ada beberapa skenario ya. Jadi bisa 1 kartu queen ditambah 4 kartu lain ya. Kemudian bisa juga atau ini saya pakai dan aja biar nggak bingung. Dan bisa juga 2 kartu queen dan 3 kartu lain gitu ya. Atau 3 kartu queen dan 2 kartu lain gitu ya. Atau 4 kartu queen dan 1 kartu lain gitu ya. Mungkin nggak keluar 5 kartu queen? Tidak ya Bu. Karena
Kenapa nggak mungkin? Karena jumlah Karena Hmm. jumlah kartu Queen itu cuma 4, Bu. Tidak ada kartu Queen 5, Bu. Betul. Dan Jadi karena kartu Queen itu, oke, Wisnu ya tadi ya, thank you ya Wisnu. Bu, Jadi karena kartu Queen itu cuma ada 4 ya, jadi untuk masing-masing tipe, jadi hati, diamond, spade, sama club, itu masing-masing cuma punya 1 kartu Queen ya. Jadi kita kartu Queen cuma ada 4, jadi kita nggak mungkin ada kondisi di mana ada 5 kartu Queen. Gitu ya. Oke. Di sini saya kasih petunjuk ya. Kita bisa cari dari total kejadian ya, dikurang jumlah kejadian di mana tidak ada kartu Queen. Oke. Ada yang bisa bantu saya untuk nomor 5? Nomor 5. Nomor B? saya, Bu. Oke, Wisnu, tolong Wisnu. Ya, Bu. Untuk yang B ini menggunakan cara kombinasi, Bu. Oke, pakai kombinasi juga ya, karena urutannya tidak penting, sama seperti kasus A. Oke, pakai kombinasi. Yang pertama kartu total dulu, Bu. Ya, total. C13 sama dengan 5, Bu. Apa namanya? Kayak rumusnya Yudi itu, Bu. C13 5, gini. Kan 52, Bu. Paling atas, Bu. Gini, 52. Ya, Bu. 52. Kenapa Sama dengan, pakai 52, Wisnu? karena kan total kartunya ada 52, Bu. Oke. Sama dengan N pictorial per R pictorial dalam kurung N kurang R tutup kurung pictorial sama dengan 52 pictorial per 5 pictorial dalam kurung 52 kurang 5 pictorial. ini ya. Ya, Bu. Oke. Saya cek dulu Wisnu ya. Wisnu, ini bacanya faktorial. Faktorial, Bu. Ya, Victoria. Lupa, Nggak maaf, apa-apa. Bu. Nggak apa-apa. Faktorial ya bacanya ya. Bahasa Inggrisnya juga factorial. Ya, Bu, Ya. maaf, Bu. Oke. Oke, ini untuk total. Ini udah selesai belum? Kalau udah dapet ini udah selesai belum? Belum hasilnya, Ibu. Oke, satu lagi. Yang tidak ada kartu Queen. Mm-mm. Sama menggunakan kombinasi. Tidak ada kartu. Oke, kombinasi berapa? 48, Bu. 48 Sama 5. 5. Ya. Sama Oke. dengan Sama dengan langsung aja, Bu. Mm-mm. 48 per 5 dalam kurung 48 kurang 5 tutup kurung faktorial. Oke. Kenapa diambilnya 48, Wisnu? Karena kan tidak ada kartu Queen, Bu. Kartu Queen-nya ada 4, jadi 52 kurang 4 sama dengan 48. Oke. Good job. Ya, benar ya. Jadi kita cari dulu totalnya. Ini pakai kombinasi 52 dan 5 ya. Jadi ukuran eventnya itu 52. Kemudian yang kita del adalah 5. Jadi kita ambil nilai itu untuk total. Kemudian tidak ada kartu Queen-nya. Kita ambil ukuran eventnya itu di 48. Betul, karena kita mau cari kondisi tidak ada kartu Queen. Jadi kartu Queen kita kan ada 4. Itu anggap nggak ada, jadi 52 dikurang 4 itu adalah 48 ya. Jadi dari total ini kemudian cari yang tidak ada kartu Queen, kemudian ini dikurang ya. Ini dikurang ini. Dapat jawaban B. Oke? Oke. Di sini ada yang belum paham kah?
kenapa ambil kombinasi, kenapa nilai R-nya sama dengan 52, atau kenapa nilai R-nya sama dengan 13, ya. Oke, udah paham ya semua ya? Oke, yang C. Yang C ini nggak ada space nih, saya tambahin sini aja ya. Yang C, probabilitas. Ada yang bantu saya kasih ininya aja, hasil akhir. Kasus A, probabilitas kasus A terjadi berapa? Ya, ada yang bisa bantu? Izin menjawab, Bu. Ya, Widi. Untuk hasil kasus A-nya itu, kalau saya itu 25, Ibu. Sebentar ya. Kasus A ada berapa probabilitasnya, Widi? Adanya kan 24,75. 24,75. Ya. Ini hasil akhir. Ibu, hasil akhirnya. Oke, ada yang punya pendapat berbeda dengan Widi? Saya, Bu. Wisnu berapa? Saya mendapatkan hasil akhir yaitu 0,00049,52. 4952. Oke. Widi dapat 24,7-nya dari mana? Coba diceritakan. Nggak apa-apa. Menurut saya itu kan event yang sukses itu, yang dari A itu kan yang pertama ada jumlahnya itu 1287, Ibu. 1287. 87, ya. Kemudian event yang mungkin akan terjadi kan total ya, ini kartunya itu kan 52, jadinya 1287 bagi 52, Ibu. Oke. Gini, Widi. Jadi, ketika kita membahas probabilitas ya, itu kan adalah kemungkinan terjadinya suatu event, ya Widi ya. Nah, nilai kemungkinan itu selalu dari 0 sampai dengan 1. Ya, ini melambangkan ini 0%, ini 100%. Ya. Jadi benar. Sebenarnya pakainya benar, yang pakai kasus A ya, dapatnya berapa tadi? Misalkan 1287, tapi bukan dibagi 52. Ya, bukan dibagi ini, tapi harusnya dibagi kombinasi 525. Ya, total di sini maksudnya adalah bukan total kartu, tapi adalah total kejadian yang mungkin terjadi. Ya. Jadi hasil yang A, Widi seharusnya bagi dengan kombinasi 525, ya. Nah, Wisnu ini benar dapatnya segini. Cara ini boleh ditulis seperti ini atau bisa ditulis dalam persen. Kalau kalian tulis dalam persen, kalau ini kan misalkan kebanyakan nolnya ya, ini bisa ditulis 0,05%. Jadi kemungkinan terjadinya kasus A itu ya, dari total seluruh kejadian itu hanya 0,05%. Jadi kurang dari 1% bahkan. Jadi ini kemungkinannya sangat kecil. Ya, gitu. It's okay, Widi. Nanti dibenerin aja ya di catatannya kamu. Jadi biar nanti nggak salah di UTS, ya. Baik, Bu. Oke, untuk kasus B siapa yang mau bantu nih? Kasus B, hasil akhirnya dapat berapa?
Oke, kasus B. Ya Bu, izin menjawab Bu. Oke, Yudi berapa Yudi? Kasus B. Sebentar Bu. Hasilnya 0,034 Bu. 0,034. Oke. Ada yang punya pendapat berbeda? Izin Bu menjawab Bu. Ya, Wisnu. Jawaban saya Bu 0,34 0,34 1158. 1158. Oke, thank you. Nah, Yudi, ini coba Yudi cek di perhitungan ya. Jadi saya dapatnya ini sama kayak Wisnu. Saya dapatnya di 0,34, ini sekitar 34% ya. Nah, ini ada miss sedikit. Mungkin di pembagiannya ya. Jadi coba Yudi cek ya. Baik Ibu. Oke. Untuk tugas 2 ada pertanyaan? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya silakan, Wisnu. Yang soal yang B-nya kan ini Bu, minimal 1 kartu Queen. Sedangkan kalau itu lebih dari 1, misalnya 2, 3 kartu Queen, itu gimana caranya Bu? Untuk mencari cara kartu Queen-nya dulu Bu. Kalau lebih dari 2, lebih dari 3, maksudnya gimana? Ya, kali ini kan Ibu milih 5 kartu. Ya. Ada kartu hati dan apa namanya? Ulang Bu. 5 kartu. Dan minimal ada 1 kartu Queen. Misalkan di sana minimal ada 2 kartu Queen, 3 kartu Queen, itu gimana Bu caranya Bu? Oke. Saya tambah slide dulu ya. Laptop saya panas. Oke, jadi Wisnu nanya ya, misal kasus B, saya del 5 kartu, del 5 kartu, tapi pertanyaannya adalah berapakah kombinasi yang mungkin ya? Jika dalam 5 kartu itu ada minimal 2 queen, gitu ya? Itu bukan maksudnya Wisnu? Iya Bu. Oke. Jadi ini kombinasi yang mungkin jika ada minimal minimal 2 queen. Jadi skenario kita minimal 2 ya. Jadi 5 kartu itu minimal ada 2 queen. Jadi ada beberapa skenario. Skenario 1 itu ya, ada 2 kartu queen dan 3 kartu lain ya. Yang kedua, 3 kartu queen dan 2 kartu lain. 3, 4 kartu queen dan 1 kartu lain. Ya. Nah, kita bisa ngecek ini atau ya, atau. Oke. Kita bisa ngecek probabilitas masing-masing skenario ya. Ini juga nanti akan saya jelaskan gimana caranya kita ngitung probabilitas kalau kondisinya seperti ini. Atau pakai cara tadi, total dikurang tidak. Jumlah kejadian tidak ada kartu queen
dikurang jumlah kejadian di mana dia muncul satu kartu queen. Ya. Nah, total kan kita bisa cek dari kombinasi 5, 2, 5 ya. Kemudian kejadian tidak ada kartu queen, itu kombinasi 4, 8, 5. Ya. Kemudian kalau kombinasi, kemudian kita kurang lagi, karena kita kan maunya minimal 2 kartu queen ya. Jadi kejadian 1 kartu queen kita hilangkan juga. Kita kurangi juga. Kita anggap nggak ada. Nah, kejadian 1 kartu queen ini keluar, itu kira-kira ukuran eventnya berapa? Ini kan 52, ini 48. Nah, ini kira-kira berapa? Kita ada berapa kartu queen? 51 ya jadinya, Bu. Kenapa 51? Kan kejadiannya 1 dikurang 1 kartu queen, Bu. Nah, ini bukan kejadian, ini adalah jumlah kejadian di mana keluar 1 kartu queen, 1 kartu queen. Keluarnya 1 kartu queen. Ini tergantung kita punya berapa kartu queen ya. Kartu queen kita kan cuma punya 4. Kita keluarin 1. Ini nih. Kamu cari berapa kombinasinya. Itu adalah jumlah cara yang mungkin keluar kalau kita mau kartu kita itu ada minimal 2 kartu queen. Kayak gini. Probabilitasnya. Probabilitas. Ini misalkan nilainya X ya. Probabilitasnya ya X dibagi kombinasi 5, 2, 5. Itu Isnu. Iya, Bu, ngerti, Bu. Berarti kalau kejadian 2 kartu queen berarti 4 jadinya 2, Bu ya. Di bawahnya, Bu. R-nya Kalau gimana? kalau misalnya kejadiannya 2 kartu queen berarti N-nya 4 dan R-nya 2, Bu ya. Kejadian 2 kartu queen. Ini kan kejadian 1 kartu queen. N-nya 4 dan R-nya 1. Oh, kalau misalkan kamu sekarang kita ngedel 5 kartu, kamu maunya minimal 3 kartu queen gitu maksudnya? Iya, Bu. Oke, kalau misalnya minimal 3 kartu queen ya, berarti kan kamu cuma ada skenario 2 sama skenario 3 ya. Nah, berarti ini kamu kurangin lagi jumlah kejadian di mana terjadi 2 kartu queen. Ya, ini kamu kurangin lagi kombinasi 4, 2. Iya, Bu, ngerti, Bu. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jadi saya anggap ini ya, sudah jelas ya. Kita akan masuk ke beberapa materi lagi ya, probabilitas ya. Kita lanjutkan sedikit sebelum saya membahas tentang materi UTS. Oke. Ibu izin Bu bertanya Ya. lagi sekali Bu. Untuk kemarin yang di soal itu saya kebingungannya itu di hint-nya itu Bu. Jadi ibunya kan mencantumkan di hint-nya tuh seperti rumus, namun kata-kata Bu. Nah, jadi saya bingungnya tuh di kata-kata Bu. Kalau misalnya jumlah total kejadian, misalnya untuk mencari probabilitasnya itu kan jumlah event yang sukses dibagi total jumlah kejadian seperti itu Bu. Nah, saya bingungnya tuh sesudah masukkan ke rumus kombinasinya atau belum Bu. Jadi seperti kemarin itu saya di soal itu jawabnya jadi 52 Bu. Jadi kan 52-nya itu belum dimasukkan ke rumus kombinasi seperti itu Bu. Nah, kalau misalnya nanti pas UTS itu apakah kata-kata itu juga dipakai atau dalam bentuk rumus Bu? Seperti misal yang Ibu cantumkan di sini kan X, misal probabilitas X per 52
kombinasi dari 52 gitu kan udah jelas Bu. Jadi masukkan dulu ke kombinasinya gitu 52-nya. Oh, maksudnya di UTS jawabnya seperti apa gitu ya? Iya Bu. Bebas, asal kamu bisa jelasin. Jadi dalam bentuk rumus boleh, dalam bentuk kata-kata juga boleh. Itu sebenarnya sama sih. Jadi jumlah event yang sukses ya. Ini saya kan kasih crash ini maksudnya jumlah ya. Event yang sukses dibagi jumlah semua kejadian yang mungkin ya. Nah, jumlah kejadian yang mungkin itu sama dengan ini. Kombinasi 52 per 5. Kalau kamu ambil 52 aja, ini jumlah total kartu. Oh, masuk ke dalam jumlah total kartu jadinya Bu. Oh. Ini jumlah total kartu. Tapi kan yang saya mau tahu berapa sih kemungkinan nih event yang saya lagi tertarik misalkan untuk kasus C ya. Saya lagi tertarik berapa sih probabilitas kasus A ini kejadian gitu ya. Nah, kasus A ini kejadian dibandingkan semua kejadian yang mungkin terjadi kalau saya punya 52 kartu. Nah, yang saya tanya tuh total kejadian yang mungkin. Ini tidak sama ya. Jadi ini tidak sama dengan jumlah kartu. Yang saya tanya tuh kejadian. Karena kita udah tahu ini kombinasi ya, saya bilang aja ini jumlah kombinasi yang mungkin terjadi kalau saya punya 52 kartu. Gitu. Nah, di UTS bebas. Kalau kamu mau pakai kata-kata ini juga boleh. Asal kamu paham dulu, ini kata-kata ini artinya apa nih? Kejadian yang mungkin. Ya, jadi itu bukan jumlah kartu, tapi jumlah kombinasi atau jumlah kejadian yang mungkin terbentuk kalau saya punya 52 kartu dan saya ngedel 5. Itu sama dengan kombinasi 52 5. Kamu mau tulis langsung kombinasinya juga boleh. Bebas. Yang penting benar. Kalau saya ya, mau kamu pakai kata-kata, mau kamu pakai rumus, yang penting benar. Itu Yudi. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Lanjut ya, sedikit ya. Oke. Probabilitas. Ini saya ulang kembali, probabilitas adalah peluang terjadinya suatu event dalam sebuah semesta atau sample space ya. Nah, jika dalam sampel, aduh ini kenapa? Nah, jika dalam sebuah semesta, itu ukuran semestanya N ya, dan setiap keluaran yang ada dalam N itu memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih, maka probabilitas untuk setiap keluaran itu adalah 1/N. Ya, ini konsep dasar. Oke, misal satu kelas kalian ada 20 orang, ya. Saya mau nunjuk orang secara random nih. Nah, setiap orang itu punya kesempatan untuk dipilih. Ya, jadi saya nggak pandang bulu deh, nggak memandang perbedaan ya, mau laki-laki mau perempuan semuanya punya kesempatan untuk dipilih. Nah, kalau saya tanya dari 20 siswa itu, misalkan Yudi salah satunya ya, nah berapa sih peluang terpilihnya Yudi gitu? Berapa sih peluang saya menunjuk kamu? Nah, kalau jumlah kelasnya itu jumlahnya 20 dan Yudi termasuk di dalamnya, maka Yudi itu punya peluang terpilih sebesar 1/20. Nih ya, kalau saya ambil secara random. Jadi saya nggak memperhatikan laki-laki, perempuan, ya saya tidak memperhitungkan warna baju, tinggi badan, apapun gitu, secara random aja. Ya, itu konsepnya. Kemudian dalam semesta ya atau sample space, kita ada data yang namanya discrete dan ada data yang namanya continuous. Oke, discrete ini adalah data yang kita bisa hitung.
Ya, kalau continuous ini biasanya bentuknya berupa interval. Ya, sejauh ini kita menggunakan semuanya datanya adalah data discrete. Jadi semuanya bisa dihitung. Walaupun jumlahnya besar ya, jumlahnya infinity gitu, tapi bisa dihitung. Kalau continuous, misalkan nilai interval antara 1 dan 2, ada berapa nilai di sini? Bisa dihitung nggak? Antara 1 dan 2. Nah, ini kita istilahnya ini bukan discrete ya. Ini tidak discrete, tapi continuous. Karena di antara nilai 1 sama 2 itu ada banyak angka. Bisa 1,01 masuk juga. 1,00001 juga masuk juga. Ya, bayangkan dalam interval itu jadi jumlah semestanya itu kita tidak bisa hitung. Nah, itu kita sebut dengan semesta continuous. Ya. Oke, jadi dalam semesta discrete, probabilitas sebuah event ya sama dengan total probabilitas sama dengan total probabilitas untuk semua keluaran dalam event tersebut. Bingung nggak? Dalam sebuah event, dalam sebuah semesta discrete, probabilitas sebuah event, PE, sama dengan total probabilitas untuk semua keluaran dalam event tersebut. Oke, misal ya, saya kasih contoh. Kalian melakukan sebuah random eksperimen ya. Nah, dapat semesta, itu hasilnya adalah A, B, C, dan D. Ya, kemudian kalian tahu probabilitas A itu sama dengan 0,1, probabilitas B 0,3 ya. Jadi ini kalian udah nggak diminta cari kombinasi, tapi kalian udah tahu probabilitasnya. Oke. Terus probabilitas C itu sama dengan 0,5 dan probabilitas D itu sama dengan 0,1 juga. Nah, kemudian kalian punya namanya event A. A besar ya, jadi ini yang A kecil adalah bagian dari semesta, kemudian kalian punya event A. Event A itu terdiri dari A dan B. Ingat ya, jadi minggu lalu saya jelaskan, event itu adalah bagian atau subunit dari semesta. Jadi kalian punya semesta yang besar, kalau di diagram Venn kalian punya semesta, ini kotak ya, semesta, nah event itu adalah bagian dari semesta. Ya, misal event A itu terdiri dari A dan B. Maka kalau saya, ya benar, A dan B. Nah, kalau saya mau cari probabilitas event A, itu adalah sama dengan probabilitas A kecil ditambah probabilitas B kecil. Ya, di sini kan saya tahu 0,1, kemudian probabilitas B kecil 0,3. Jadi probabilitas A besar itu adalah 0,4. Itu maksud pernyataan yang menjelimet ini. Probabilitas sebuah event atau PE sama dengan total probabilitas untuk semua keluaran dalam event E. Ya, contohnya event A nih. Semua keluarannya event A kan keluaran A kecil dan B kecil. Ya, jadi cuma ada 2 nih, A kecil dan B kecil. Sementara semesta kalian punya 4. Dan setiap keluaran itu kalian udah punya probabilitasnya masing-masing. Nah, event A karena dia hanya terdiri dari A kecil dan B kecil, maka probabilitas terjadinya event A itu sama dengan P A kecil ditambah P B kecil. Oke, ada pertanyaan? Nah, misal lagi event B ya. Ini event B terdiri dari B
C, dan D. B kecil, C kecil, dan D kecil. Maka probabilitas event B, ya, PB besar, ini sama dengan probabilitas B kecil, 0,3, probabilitas C kecil, 0,5, dan ditambah probabilitas D kecil, 0,1. Jadi besarnya 0,9. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke. Sehingga ya, probabilitas ini ada yang namanya aksioma. Ya, aksioma ini maksudnya adalah pemahaman umum ya, pemahaman yang dapat diterima dengan umum tanpa kita perlu melakukan suatu pembuktian. Itu aksioma artinya. Oke, nah probabilitas dia ada 3 aksioma umum. Yang pertama, probabilitas dari sebuah semesta itu adalah selalu sama dengan 1. Kemudian, probabilitas event di dalam sebuah semesta itu nilainya selalu dari 0 sampai 1. Ya. Jadi, kalau kalian ngecek probabilitas nanti, menghitung probabilitas, kalau kalian dapat nilai lebih dari 1, probabilitas lebih dari 1, ini salah. Ya. Probabilitas sebuah event itu nilainya selalu dari 0 sampai dengan 1. Oke? Oke. Aksioma yang pertama ya, probabilitas semesta itu sama dengan 1. Oke. Coba kita balik ke PR ya. PR. Semesta kalian itu ukurannya berapa? 52, Bu. 52. Oke. Jadi, dalam semesta kalian, kalau kalian ngedel 5 ya, itu kan terdiri dari banyak kombinasi kan? Bisa aja kayak kasus A, kelima-limanya hati mungkin aja. Terus kelima-limanya mungkin aja juga spade, gitu ya. Spok. Atau kelima-limanya itu adalah diamond, wajib. Nah, semua kejadian itu kalau kalian jumlahkan ya, semua kejadian yang mungkin. Ini saya nggak bisa sebutin semua, tapi kalian bayangin semua kejadian yang mungkin, itu besarnya pasti akan sama dengan C525. Ini adalah makanya kita sebut sebagai total kejadian. Kalau semua kemungkinan itu kalian jumlah, itu terbentuknya adalah kombinasi 525. Nah, probabilitasnya 52 C5 dibagi C525. Nah, ini adalah 1. Itulah kenapa probabilitas semesta itu sama dengan 1. Oke, semua kejadian kalau kalian total itu nilainya akan segini. Kalau kalian cek probabilitasnya, jumlah ini kalian bagi dengan jumlah total kejadian, ya sama dengan 1. Nah, tapi event, ya, nah event tuh kayak di PR kalian tuh kayak kasus A tuh event tuh. Kasus B itu juga event. Nah, probabilitas kasus A dan probabilitas kasus B kalian bagi dengan total itu nilainya selalu 0 sampai dengan 1. Dia tidak mungkin lebih kecil daripada 0, jadi tidak ada nilai minus untuk probabilitas
dan tidak ada lebih dari 1. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Saya lanjut ya. Nah, kemudian ini ada aksioma yang ketiga. Nah, aksioma yang ketiga ini berhubungan sama aturan penjumlahan dalam probabilitas. Oke. Oke, jadi kita punya aturan penjumlahan istilahnya ya dalam probabilitas. Jadi aturan penjumlahan ini kita pakai jika 2 atau lebih kejadian itu mungkin terjadi dalam 1 kali pengambilan. Ya, rumusnya adalah P probabilitas A union B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A irisan B. Oke. Kalau saya gambarkan di diagram Venn kira-kira seperti ini. Ini kan semesta kalian ya. Nah, event itu adalah bagian dari semesta. Saya kalian punya A, kalian punya B. Nah, area yang saya arsir ini adalah A irisan B. Benar nggak? Nah, kalau saya sekarang ditanya probabilitas A union B itu adalah besarnya sama dengan probabilitas event A ditambah probabilitas event B dikurang probabilitas event A irisan B. Ini rumusnya, sama yang ini. Oke, coba ya. Dalam contoh soal, ini contoh soal yang tadi. Dalam sebuah random eksperimen diperoleh hasilnya adalah A, B, C, D. Jadi ini adalah semestanya. Semesta. Probabilitas masing-masing keluaran kita tahu 0,1, 0,3, 0,5, dan 0,1. Bila A ya, event A itu adalah A, B, event B itu adalah B, C, dan D. Sekarang saya ditanya, berapakah probabilitas terjadinya event A union terhadap event B? Itu berapa? Nah, probability event A saya tahu kan ya. Jadi saya jumlahkan probabilitas keluaran yang ada dalam event A. Ya, 0,1 tambah 0,3. Ini hasilnya 0,4. Kemudian probabilitas event B saya juga bisa cari dari probabilitas terjadinya keluaran B, C, dan D. 0,3 tambah 0,5 tambah 0,1 sama dengan 0,9. Nah, probabilitas irisannya itu berapa? Ini kan rumusnya kan sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Nah, ada yang bisa bantu saya nggak? Ini dari event A ya. Coba lihat yang ini, fokus di sini. Event A dan event B, ini irisannya yang mana? B, Bu. B. Ini. Iya, Bu. Betul. Ya. Lihat aja dari event A sama event B, ini yang sama yang mana? Yang B kan ya? Jadi irisannya adalah B. Nah, probability B berapa? Kalau baca dari soal. Coba Yudi. 0,3, Bu. 0,3. Betul. Oke.
Jadi ini saya bisa cari, kalau saya ditanya berapakah probabilitas A union B, nah saya bisa cari dari probabilitas A 0,4 ditambah probabilitas B 0,9 dikurang probabilitas A irisan B yang tadi dicari. Jadi itu di 0,3. Ini adalah sama dengan berapa? 1. Benar nggak? 0,10. Ya 1 ya, Bu. 1. Benar nggak? Oke. Ini hasil perhitungan kita ya dengan menggunakan rumus ya. Nah, coba ingat-ingat kembali materi minggu lalu. Ini kan kalau irisan ya, event A irisan event B itu sama dengan B. Nah, kalau event A union event B, ini berapa? Saya event A tahu A, B, terus event B saya tahu B, C, D. Unionnya berapa? Union. Mana ya union? Kan ini union ya. Ya, saya arsir biru nih union. A, B, C, D. Benar nggak? A, C, D, Bu. Izin Bu. A, C, D. Sorry, ini juga masuk nih. Oh, juga masuk. Union. Oh ya, Bu. Union, dia bergabung. Ya. Kan saya gabung nih. Yang ini sama yang ini. Nah, yang sama melebur jadi satu tuh. Makanya ada A, B, C, D. Nah, kalau saya hitung aja nih masing-masingnya ya. Probabilitas A berapa? 0,1 ditambah probabilitas B 0,3 ditambah probabilitas C itu sama dengan 0,5 ya. 0,5 terus ini ditambah 0,1. Nah, kalau saya jumlah ini juga hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi rumus ini terbukti. Oke, bayang nggak apa bingung? Apa kebayang? Apa bingung? Kalau bingung silakan bertanya. Ibu, mohon izin Bu bertanya, Ibu. Ya. Saya masih bingung dari mana kan dari A, udah itu irisan B. Kenapa ditambahkan itu, Bu? Maksudnya jadi ditambah 0,3 lagi gitu, Bu. Ditambah 0,3. Kan ada kan A tambah B kurang B A irisan B kan gitu, Bu ya. Cari P irisan A dan B itu gimana sistemnya? Coba diulang kembali. Kurang mengerti yang dibilang sama Yudi itu. Yang dapat 0,3 ini ya Widi ya? Iya, Ibu. Oke. Ini ya yang diem-diem, saya nggak tahu ini ngerti atau enggak. Ini saya ulang ya.
Oke. Pertama, kita tulis dulu ya. Nah, tulis. Oke. Event A itu adalah terdiri dari A dan B. Oke, event B terdiri dari B, C, D. Ya. Oke. Nah, event event A irisan event B. Nah, coba Widi. Pengertian irisan apa? Kalau saya punya diagram Venn ya, di sini semesta ya. Terus ini ada event A, terus ada event B. Irisannya kan yang ini nih. Iya, Bu. Ya, irisan. Jadi ada nilai di event A yang sama dengan di event B. Kira-kira apa? Kalau Widi lihat dari sini. Jadi event A itu ada nilai A, B. Di event B ada nilai B, C, D. Apa kira-kira yang beririsan atau sama di antara dua event ini? Yang B, Bu. Yang B ya, yang ini ya. Nah, jadi Ya, saya bisa tulis event A irisan event B itu adalah sama dengan B. Betul ya? Oh, betul, Bu. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa probabilitas sebuah event itu adalah total probabilitas yang mungkin terjadi dalam event tersebut. Nah, jadi kalau saya mau cari probabilitas A, event A ya, irisan event B, probabilitas event A yang beririsan dengan probabilitas event B itu sama dengan probabilitas B kecil. Karena event A irisan dengan event B itu irisannya di B. Nah, probability B itu adalah sama dengan, mana ini di ujung pena saya? Ini sama dengan 0,3. Ini dapat dari soal. Ini. Baik, Ibu, sudah paham. Paham ya? Paham, Ibu. Oke. Begitu kamu dapat irisan probabilitas irisan A, event A ya, terhadap event B, nah, kamu bisa masukin ke rumus ini. Kamu bisa dapat probabilitas event A union event B. Oke. Saya lanjut. Oke. Ketika event 1, ya, misalkan dalam semesta itu ada event 1 dan event 2. Nah, ketika event 1 dan event 2 ini tidak mungkin terjadi secara simultan, ya, atau kondisi irisannya itu sama dengan 0, maka kondisi ini disebut dengan kondisi mutually exclusive. Nah, untuk kondisi event-event yang mutually exclusive, itu aturan penjumlahannya jadi aturan yang ini ya, aturan yang ini itu berubah menjadi seperti ini.
Ya, ini sebenarnya diambilnya dari ini. P event 1 union event 2 itu kan sama dengan P event 1 ditambah P event 2 kurang P event 1 irisan event 2. Nah, karena di mutually eksklusif ya, ME ini mutually eksklusif, itu probabilitas irisannya itu sama dengan 0, maka ini hanya menjadi P event 1 ditambah P event 2. Ya, jadi lebih simpel. Contoh kasus mutually eksklusif. Jadi baca lagi, mutually eksklusif itu artinya kedua event tidak mungkin terjadi secara simultan. Nggak bisa terjadi secara bersamaan eventnya. Oke? Misal, kasus koin, kasus dadu, itu semuanya mutually eksklusif. Terpisah semuanya. Ya, contohnya nih, kalian punya dadu sisi 6 ya. Ya. Jadi kalian punya dadu sisi 6, kalian punya semesta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalian lempar satu kali. Berapakah peluang keluarnya digit 1 atau digit 3? Berapakah peluang ya digit 1 atau digit 3? Nah, coba kalian bayangkan, kalau kalian ngetos sekali, mungkin nggak bisa keluar digit 1 dan digit 3 sekalian? Nggak mungkin kan? Karena kalau kalian ngetos sekali, yang muncul tuh cuma 1 digit nilainya. Oke, jadi ini adalah event mutually eksklusif. Jadi kalian cuma perlu cari peluang terjadinya keluarnya digit 1 ditambah peluang terjadinya digit 3. Karena peluang terjadinya digit 1 beririsan dengan 3 ini adalah sama dengan 0. Oke. Peluang keluarnya digit 1 itu ada berapa? Kalau kalian punya 6 digit, peluang terjadi keluarnya digit nomor 1 itu berapa? 1/6, Ibu. 1/6. 1/6. Peluang keluarnya digit 3? 1/6 juga. 1/6 juga. Jadi peluang keluarnya digit 1 atau 3 itu adalah 1/6 ditambah 1/6. Ini hasilnya berapa? 2/6 sama dengan 1/3. Oke, di sini ada kata atau. Ini adalah keyword-nya. Kalau dalam satu permasalahan kalian ada kata atau, ini kalian akan menggunakan aturan penjumlahan. Oke, ketika kalian nanti ketemu permasalahan dengan kata dan, ini kalian akan menggunakan aturan perkalian. Oke, ini ingat-ingat. Atau, itu kalian pakai penjumlahan. Jadi rumus ini ya, untuk mutually eksklusif, atau rumus ini.
Kalau kondisinya tidak mutually eksklusif. Oke. Dan kalau kalian ketemu kasus dan, kalian pakai aturan perkalian. Oke, nah aturan perkalian ini akan saya bahas sekarang. Pastikan dulu ini penjumlahannya paham. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Itu 2/6 itu apa tuh, Bu ya? 2/6 sama dengan 1/3 itu, Bu. Nah, ini jawaban untuk contohnya. Ya, jadi misal kamu punya dadu ya. Dadu ada berapa sisi? Yang standar 6 kan? 6, Bu. Ya, jadi ada satu sisi tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian punya 6 sisi. Kemudian kalian lempar sekali dadunya. Peluang keluarnya digit nomor 1 itu berapa? Kan 1/6, benar nggak? Ini tadi Ya. siapa yang nanya? Saya, Bu. Siapa tuh? Nggak kedengeran, nggak kelihatan namanya. Yudhistira, Bu. Yudhistira, oke. Yudhistira, ini pertanyaan contoh ya. Di contoh ini dia nanya berapakah peluang keluarnya digit 1 atau digit 3? Atau. Nih, saya tekankan kata atau. Ketika kalian ketemu kasus dengan kata atau, kalian pakai aturan penjumlahan. Ya, kasus dadu ini adalah contoh kasus mutually eksklusif. Jadi kalian bisa pakai rumus yang ini. Peluang terjadinya event 1 atau event 2 itu adalah sama dengan peluang terjadinya event 1 ditambah peluang terjadinya event 2. Oke, nah karena pertanyaannya adalah peluang keluarnya digit 1 atau digit 3, maka saya cari peluang terjadinya digit 1, saya jumlahkan dengan peluang terjadinya digit 3. Itu sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Nah ini hasilnya 2/6, sama dengan 1/3. Oh. Ingat, key-nya adalah atau. Kata kuncinya adalah atau. Kalau kalian ada pakai atau, itu adalah pakai penjumlahan. Kalau kalian ada pakai dan, itu kalian pakai perkalian. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sebelum masuk ke perkalian, kita ada yang namanya probabilitas kondisional. Itu artinya nilai probabilitas suatu event yang ditentukan dari probabilitas event lain yang berkaitan. Ya, penulisannya biasanya ini, kalau P, B, strip A, ini artinya adalah berapakah probabilitas event B jika event A sudah terjadi atau sudah diketahui. Oke, kalau saya tulis probabilitas A strip B, ini artinya adalah probabilitas event A jika B sudah terjadi. Jadi event yang pertama kali terjadi atau sudah diketahui itu ditulis di bagian belakang, ya, di bagian belakang garis ini. Oke, besarnya nilai probabilitas kondisional ya, misalkan tadi event B, kita ingin tahu berapakah probabilitas event B jika event A sudah terjadi, itu adalah sama dengan probabilitas irisan event A dan B dibagi dengan probabilitas event A. Kalau saya bertanya probabilitas event A kalau B yang sudah terjadi duluan, ini adalah besarnya probabilitas A irisan B dibagi probabilitas
Misal ya, kita masuk ke contoh, biar nggak terlalu bingung. Misalkan di PTM ya, itu ada 40 mahasiswa. 40 mahasiswa. 35 mahasiswa itu mengambil mata kuliah agama ya. Kemudian 20 orangnya mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Misalkan yang agama ini saya sebut event A, yang bahasa Indonesia saya sebut event B ya. Kemudian saya juga tahu bahwa di antara 40 mahasiswa ini ada 10 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah agama dan bahasa Indonesia. Oke. Misalkan kita asumsikan bahwa jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah agama ini bergantung dengan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya, ada kaitannya lah. Jadi ini adalah sebuah event yang berkaitan atau kondisional ya. Nah, kemudian saya memilih nih satu orang siswa nih di antara 40 ya. Saya ada 40 siswa, saya pilih satu. Nah, berapa sih probabilitas mahasiswa yang saya pilih itu adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah agama? Tiga lima, Bu. Probabilitas loh, ingat 35. Dibagi sesuatu. Dibagi 4. Dibagi 40. 40. Tuh. Ya, jadi probabilitas. Jadi saya pilih satu mahasiswa nih. Nah, probabilitas bahwa mahasiswa yang saya pilih itu adalah mahasiswa yang mengambil kuliah agama, itu besarnya adalah sebesar 35/40. Karena dari 40 mahasiswa ini ada 35 orang yang mengambil mata kuliah agama. Oke? Nah, kemudian saya udah tahu nih probabilitas mahasiswa yang ambil agama itu 35/40 ya. Kemudian untuk pertanyaan B, saya tahu bahwa mahasiswa itu ngambil mata kuliah agama ya. Itu saya udah tahu nih probabilitasnya. Event A udah kejadian. Nah, gimana cara saya menentukan probabilitas mahasiswa itu juga mengambil mata kuliah bahasa Indonesia atau probabilitas terjadinya event B dari probabilitas event A? Jadi saya mau cari probabilitas event B dari informasi probabilitas event A. Karena saya udah tahu probabilitas event A berapa. Nah, ini saya pakai rumus ini. Sama dengan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas A. Ingat ya, jadi yang saya cari adalah probabilitas B dari event A yang sudah diketahui. Jadi pembaginya adalah probabilitas A. Probabilitas A irisan B itu kira-kira berapa? A irisan B yang mengambil mata kuliah agama dan bahasa Indonesia. 10 orang, Ibu. 10 dibagi, ingat probabilitas. Sekarang kita udah masuk probabilitas. 10/40. 40. Dibagi, nah probabilitas A saya udah tahu berapa nih? 35/40. Ini kan bisa saya coret ya. Ini jadi nilainya adalah 10/35. Berarti hasilnya sampai 10/35 aja, Bu ya? Iya, betul. Jadi probabilitas event B
jika saya sudah tahu probabilitas event A, itu adalah besarnya 10/35. Oke, nah sekarang kebalikan. Kalau sekarang saya pengen tahu probabilitas dari A kalau event B yang terjadi duluan. Jadi saya tahu kalau mahasiswa itu sudah ngambil mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, jadi itu event B udah terjadi. Berapakah probabilitas mahasiswa tersebut juga mengambil mata kuliah agama? Nah, ini probabilitas A irisan B dibaginya sekarang dengan probabilitas B. Oke, nah probabilitas A irisan B kan tadi sama ya, 10/40. Nah, kalau probabilitas B aja berapa? 20 per 40. Saya coret, nih hasilnya adalah 10/20 atau sama dengan setengah. Ya, nah jadi probabilitas B kalau event A sudah terjadi itu tidak sama dengan probabilitas A kalau B yang kejadian duluan. Ya, ini buktinya. Oke. Nah, dari probabilitas kondisional ini kita bisa menentukan aturan perkalian. Ya, aturan perkalian tadi kan kata kuncinya adalah dan. Jadi setiap kalian ketemu kasus yang ada kata dan-nya, kalian pakai aturan perkalian. Oke, nah kondisi kondisional yang tadi kan P, misalkan B per A ya, itu sama dengan P A dan B per PB. Nah, P A dan B ini cuma ini dikali ke sini, sama dengan P B A dikali P B. Sama juga kondisi yang A. Oke, ini adalah aturan perkalian. Nah, ini kalau kondisinya dependent atau terkait. Kalau kedua event yang terjadi itu adalah independent, ya. Jadi event A itu nggak ada hubungannya sama event B, maka aturan perkalian itu lebih simpel lagi. Kalian cukup kalikan PA dikali PB. Peluang terjadinya event A dikali peluang terjadinya event B. Oke, contoh event independent. Ya, kembali lagi kembali lagi ke kasus dadu. Ya, yang sisinya 6. Kalian punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian lempar 2 kali. Berapakah peluang keluarnya digit 1 dan digit 3? Dan ya di sini. Nah, berarti kalian pakai aturan perkalian. Aturan perkalian berarti P kita mau cari tahu berapa sisi digit peluang keluarnya digit 1 dan digit 3. Ini sama dengan peluang keluarnya digit 1 dikali peluang terjadinya digit 3.
peluang terjadinya digit 1 berapa? 1/6 kan ya? Dikali 1/6, ini hasilnya adalah 1/36. Izin Bu, bukannya 1/12 ya Bu? 1/12. Iya Bu, karena kan dilempar 2 kali Bu. 2 kali lemparan, 6 kali 6 di. Oh, oke. Pas sekali lemparan ya, dia kan peluang terjadinya tuh keluar digit 1 dan digit 3. Dan ya. Jadi berapa sih peluang pas tos pertama ya? Itu keluarnya digitnya 1. Tos kedua keluar digitnya 3. Nah, tos pertama ini dia ada berapa kemungkinan keluar? Ada berapa kemungkinan yang muncul sisinya? 6 kan? Benar nggak? Iya benar Ibu. Ya. Kemudian ketika kita tos yang kedua, itu juga ada 6 kemungkinan yang keluar. Jadi 1/6 dibagi 1/6. 1/6 dikali 1/6. Bukan dibagi, dikali. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang Bu ya. Ya. Jadi kali biasa aja ini. Oke, misal saya punya A per B ya, dikali C per D. Ini hasilnya berapa? AC per E. Apa? E. Iya, jadi bagian atasnya dikali, bagian bawahnya juga dikali. Ya, sama nih. 1/6 dikali 1/6. 1 kali 1 berapa? 1. Sisi bawah 6 kali 6, 36. Oke? Oke, sebelum masuk ke UTS ya. Ini yang pengen saya ingatkan ya. Jadi kalau kalian ketemu kata atau, kalian pakai aturan penjumlahan. Kalian pakai aturan Kalian. perkali. Oke. Nyangkut ke PR kalian yang kasus B. Ingat nggak pengertian minimal 1 kartu Queen? Itu kan ada 4 skenario ya. Ada skenario 1, skenario 2, skenario 3, skenario 4. Skenario 1 itu adalah 1 kartu Queen dan 4 kartu lain. Atau 2 kartu Queen dan 3 kartu lain. Atau 3 kartu Queen dan 2 kartu lain. Atau 4 kartu Queen dan 1 kartu lain. Nah, jadi ada cara lain untuk mengerjakan kasus B yang tadi ya. Selain kita pakai konsep total. Total dikurang kejadian di mana kartu Queen tidak muncul. Kan itu ya.
Nah, kalian juga bisa pakai skenario ini. Ya, ingat aja kalau ada dan, berarti kalian kali, kalau ada atau, kalian jumlahkan. Skenario 1. Satu kartu queen. Oke, ada kombinasi 4, 1, dan. Berarti kalian kalikan. Kombinasi 4 kartu lain. 484. Dibagi C525. Ini probabilitasnya. Skenario 1. Anggap ini SK1 gitu ya. Atau kalian cek skenario 2. 2 kartu queen dan 3 kartu lain. Berarti 42 dan 3 kartu lain. 483 dibagi C525. Ini adalah probabilitas skenario 2. Atau nih, skenario 3, 3 kartu queen dikali 2 kartu lain dibagi C525. P SK3. Kemudian skenario 4 adalah 4 kartu queen dan 1 kartu lain. Ini probabilitas SK4. Nah, kasus B itu adalah probabilitas SK1 atau jumlah probabilitas SK2 atau probabilitas SK3 ditambah probabilitas SK4. Jadi ini adalah cara lain kalian bisa menentukan probabilitas kasus B. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Cara kalinya sama kayak tadi, Bu, ya, 1/6 kali 1/6. Beda dong. Beda, Bu, ya. 1/6 itu kan khusus kasus dadu. Karena kamu punya 6 sisi. Iya, Tapi Bu, yang PR kan kamu punya 52 kartu. Iya, Bu, ini maksudnya yang nanya ini, Bu. Misalnya kan 4 kombinasi 3 kali 4 kombinasi 2. 4 kali 48, 3 kali 2 itu tetap itu, Bu, ya? Enggak, kamu cari dulu kombinasinya ini berapa. Oh, itu. Kombinasi kan ada rumusnya kan? Iya, ada, Bu. N faktorial per R faktorial kali N. Itulah makanya lebih gampang kalian pakai total dikurang jumlah kejadian di mana kartu queen tidak keluar. Itu lebih pendek dibanding kalian pakai cara ini. Cuman cara ini ya bisa. Kalau kalian udah paham penggunaan atau dan. Jadi aturan penjumlahan dan perkalian. Izin bertanya, Bu. Nanti apakah hasilnya sama, Bu, dengan cara yang pendek? Soalnya beda jauh banget, Bu, caranya. Sama. Nanti saya kasih pembuktiannya ya. Jadi saya kayak udah bikin kemarin solusi untuk tugas ini. Nanti saya kirim habis kelas ya. Nah, itu dipelajarin. Ini saya kasih juga nih cara lain kasus B. Nanti lihat aja di halaman terakhir ya. Harusnya sama. Karena logikanya ini cuma bergerak dari depan atau kita bergerak dari belakang gitu sih. Cuman ketemunya di titik yang sama. Oke? Oke. Ini info yang kalian tunggu-tunggu ya.
Jadi UTS itu di minggu depan 4 November 2022. Ya, dan kalian UTS secara luring. Oke. Untuk PTMA itu saya ambil dari jam 9.40 sampai 11.20, kemudian PTMB lanjutnya ya 11.20 sampai jam 1. Nah, supaya nggak mengganggu ibadah sholat Jumat, untuk mahasiswa di kelas PTMB yang muslim, silakan gabung di PTMA. Kalian nggak ada kelas kan jam segitu? Jam ini kalian nggak ada kelas kan? Di PTMA tidak ada, Bu, emang jamnya statistika, Bu. Jam di PTMB? Nggak ada PTMB jam segitu, Bu, kosong. nggak ada kan? Ya karena biasanya saya juga ngadain kuliah gabungannya dari jam segini kan? Ya. Jadi PTMB untuk rekan-rekan yang muslim, biar nggak mengganggu ibadah sholat Jumat ya, silakan gabung di kelas PTMA. Tapi khusus yang muslim aja ya, karena bukan apa-apa, ini tuh karena masalah keterbatasan tempat duduk. Ya. Oke, jadi diatur biar nggak terganggu ibadah sholatnya. Nah, satu ujian kalian boleh bawa, yang kalian boleh bawa hanya 3 ini. Jadi kalian boleh bikin cheat sheet istilahnya ya. Jadi 1 lembar HVS A4 ya, bolak-balik. Kalian boleh tulis isi catatan tentang perkuliahan. Jadi kalian boleh bikin contekan lah istilahnya. Oke, kalian bikin contekan boleh. Tapi cuma boleh 1 lembar HVS A4 ya. Jangan tiba-tiba kalian muncul bawa A0 gitu ya. Mentang-mentang ya ini HVS A4, 2 halaman saya bolehin, depan belakang boleh diisi. 1 lembar aja. Oke. Mau kalian tulis kecil-kecilin boleh. Terserah, pokoknya cukupin deh 1 lembar HVS itu ya. Kemudian kalian bawa cheat sheet, kalian bawa alat tulis dan kalkulator. Tapi tidak boleh smartphone. Oke? Materinya dari pengantar ya. Statistika. Terus ke statistik deskriptif. Ke teori probabilitas. Oke. Saya share dulu. Sip. Oke, kalian ada 5 soal. Saya udah bikin soalnya. Jadi UTS kalian itu ada 5 soal. 3 soal teori, 2 soal hitungan. Oke, 3 soal teori, 2 soal hitungan. Teorinya ini bisa beranak, ya. Ada ABC-nya. Oke. Dipecah lagi, Bu ya? Iyalah. Masa udah kuliah minta 5 doang soalnya. Pecah lah dikit ya, nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Oke. Oke, jadi silakan dipelajarin teori-teorinya juga ya. Lebih ke pemahaman. Kenapa statistik itu penting? Pentingnya buat teknik mesin apa? Kemudian dipakainya di mana? Ya, itu kisi-kisi soalnya tuh udah saya kasih tahu. Oke, terus perhitungan. Kemarin saya janji data kasih 20 kan ya? Saya tambah jadi 24 ya. Jadi silakan dipelajari statistik deskriptif, bagaimana kalian membuat tabel frekuensi dan juga histogram dengan 24 data. Oke, oleh karena itu kalian perlu kalkulator. Tapi kalian nggak boleh pakai smartphone.
Oke. Oke, ada pertanyaan tentang UTS? Bu, izin Bu untuk apa PowerPoint yang tadi itu nanti izin gini ya Bu untuk disebar. Oh iya ya. Sama rekamannya juga saya share nanti ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Udah jelas? Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya nanti di UTS itu tidak rata-rata, apakah ada pengulangan seperti itu, Bu? Gimana? Salma? Kalau tidak ada tidak menyampai rata-ratanya nilainya, apakah ada pengulangan, Bu, atau tugas atau Sampai lah rata-rata kalian. Yakin saya. Udah ada cheat sheet kok. Nggak sampai rata-rata. Iya, kalau nggak sampai rata-rata, nanti saya bantu. Ada tugas ya. Saya kasih tugas tambahan. Tapi ngapain gitu? Kalian tugas tambahan kan pas udah selesai UAS gitu ya. Mending diusahain sekarang. Jadi habis UAS tuh kalian bisa tenang lah, bisa main, bisa pulang kampung kan. Ngapain ngerjain tugas tambahan lagi. Oke? Jadi silakan dimanfaatkan. Ada cheat sheet itu dimanfaatkan gimana pun caranya. Oke? Terus pastikan datang on time. Ya, karena kalau kalian telat, saya nggak kasih waktu tambahan. Saya izinkan tetap ikut ujian, tapi tidak akan ada waktu tambahan. Oke, begitu kumpul ya kumpul. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Ini kan mau UTS, Bu. Boleh nggak minta dari awal pertemuan tuh hasil rekordan itu sampai sekarang yang statistika, Bu? Biar dapat mempelajari gitu. Karena kan lebih ngerti langsung dijelasin daripada belajar sendiri gitu. Mohon.